mindful parenting itu kita selalu diingatkan ya, sebelum kita marah, sebelum kita marah, kita sadar dulu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Halo, saya Meli Kiong, saya adalah praktisi mindful parenting. Selama 12 menit ke depan, kita akan membahas pentingnya pola asuh berkesadaran yang bisa dipraktekkan oleh orang tua di dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai seorang praktisi, tepatnya adalah praktisi mindful parenting MK. Bedanya seorang praktisi dengan psikolog itu adalah, kalau saya praktisi itu adalah betul-betul saya melakukan semuanya, saya mempraktekkan semuanya, dan apa yang saya praktekkan, apa yang saya rasakan manfaatnya, itu yang kemudian saya bagikan kepada orang lain. Jadi praktisi itu adalah lebih real kepada prakteknya. Mindful parenting itu adalah pola asuh yang berkesadaran, ya. Berkesadaran di sini kalau bahasa Jawanya itu adalah eling, ya. Eling, di mana kita betul-betul hadir waktu kita mendidik anak kita mengasuh mereka, hadirkan diri kita tuh sepenuhnya pada saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Mindful parenting itu adalah sebuah parenting yang punya konsep, ya, di mana konsepnya kita itu ada 5 dimensi. Dimensi yang pertama itu saya paling senang tuh menggunakan gerakan, ya. Jadi dimensi yang pertama itu adalah saya pegang telinganya gitu, jadi mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Nah, pada saat kita berbicara dengan anak-anak maupun pasangan kita maupun orang tua kita, ya, kita hadirkan diri sepenuhnya. Jadi bagaimana positioningnya kita melihat raut wajahnya, kita betul-betul mengerti, ya, pada saat dia bicara kita tuh ada gitu, kita hadir di situ. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua itu adalah tidak menghakimi. Saya bilang tutup mulutnya. Jadi kita tidak perlu menghakimi. Karena apa? Kalau kita menghakimi, sering sekali kita akan melihat sisi negatif dari seseorang. Dan dimensi yang ketiga itu adalah pengendalian emosi diri, ya. Jadi bagaimana orang tua mampu mengendalikan emosi diri, dengan cara seperti apa sih gitu. Jadi kita betul-betul bisa menerima kalau misalnya ada masalah yang terjadi, tidak langsung kita hakimi tetapi kita dengarkan dulu, ya. Kita dengarkan dulu sehingga kita akan mampu mengendalikan emosi diri kita. Yang dimensi keempat itu adalah bagaimana adil dan bijaksana. Nah, adil dan bijaksana di sini adalah di mana kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi bukan apa yang diinginkan saja, ya. Ketika kita mengerti apa kebutuhan anak, sehingga kita telah mengajari anak itu tahu nanti ketika mereka dewasa, mereka tahu bagaimana mengontrol dirinya mereka. Dia tahu mana yang dia butuhkan dan dia tahu mana yang menjadi keinginan dia. Dan yang kelima itu adalah welas asih. Welas asih di sini adalah mencintai, ya, mencintai yang lebih luas lagi maknanya. Jadi bukan hanya mencintai antar manusia saja, tetapi bisa mencintai sesama makhluk hidup yang lain. Ya, kalau bicara tentang pola asuh itu harus dimulai dari usia berapa sih? Harusnya di dalam perut juga kita sudah bisa memulainya dalam pola asuh itu, ya. Jadi contohnya ketika orang tua sering sekali menggunakan kata-kata yang positif, otomatis
anak-anak itu di dalam perut juga akan merekam kata-kata yang positif itu. Kalau orang tua punya sifat yang lebih sabar, penuh dengan welas asih, itu juga akan membuat anak kita juga mendapatkan situasi yang tenang, yang damai kayak gitu. Nah, ketika orang tua mampu mempraktekkan dengan berkata-kata yang positif, mampu mengendalikan emosi diri, disitulah pola asuh sudah dimulai buat anak-anak kita. Iya, di dalam pola asuh itu sering sekali orang tua menggunakan kata reward dan punishment. Nah, kalau saya pribadi tidak begitu nyaman dengan kata punishment. Kenapa? Karena punishment itu kan artinya hukuman. Jadi perlu memberikan satu hukuman. Kalau kita melakukan penghukuman seperti itu, jadi akan membuat anak-anak itu bukan dia melakukan itu karena kesadaran. Bisa saja itu karena dia takut akan hukuman. Tetapi kalau kita bicara tentang konsekuensi, jadi dia akan tahu ketika dia tidak melakukan sesuatu, dia tahu apa itu konsekuensinya. Dan kalau bicara tentang reward itu sebenarnya juga tidak salah. Hanya kita juga tahu bagaimana sih reward yang tepat buat anak-anak kita. Nah, jangan sampai salah mengartikan bahwa reward itu selalu harus dalam bentuk materi. Tapi reward itu bisa berupa pelukan, reward itu bisa berupa pujian. Jadi tergantung kebutuhan anak kita, bahasa cintanya apa yang kita perlu sesuaikan. Pertanyaannya di masa pandemi ini dengan orang tua yang banyak sekali work from home gitu, bagaimana sih cara membagi waktunya ya antara dia mengajari anaknya sama dia bekerja. Nah, sebenarnya ini saya rasa banyak sekali orang tua yang salah di dalam mengartikannya. Padahal kalau dalam menemani anak itu tidak sama dengan kita mengambil tugas semuanya dari guru ke orang tua. Yang perlu kita lakukan itu adalah kita tahu porsinya di mana kita sebagai orang tua yang mendampingi. Jadi bukan mengambil alih peran gurunya. Tetap kognitif itu diajarin oleh gurunya, tetapi sebagai orang tua kita mendampingi. Kalau yang namanya mendampingi bukan satu hari penuh bersama dengan anak-anak kita, tapi kita tahu pada situasi mana anak membutuhkan kita dan kita tahu di mana yang perlu kita komunikasikan dengan guru di sekolah. Ya, kalau kita bicara tentang emosi, saya rasa setiap orang itu punya emosi yang akan dia bawa gitu. Nah, khusus untuk orang tua yang bekerja itu selalu merasa excuse ya bahwa saya bekerja, saya capek sekali jadi pulang itu wajar saja kalau saya emosi. Harusnya tidak seperti itu gitu. Dalam kita mengendalikan emosi diri kita ya. Nah, makanya di dalam mindful parenting itu kita selalu diingatkan ya sebelum kita marah, kita sadar dulu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi. Jadi boleh nggak sih kita mendengarkan dulu kenapa masalah ini terjadi. Jadi kita tidak akan mudah terpancing. Nah, setelah kita tahu masalah itu sudah terjadi ya, dan bagaimana caranya kita bisa berbagi beban dengan tidak menghakimi. Kalau orang tua mampu lakukan itu, tentunya orang tua akan sangat bisa sekali mengendalikan emosi diri. Bicara tentang gawai, bicara tentang gadget gitu ya. Nah, orang tua semestinya tidak perlu terlalu tegang ya kalau orang tua tuh mengerti bahwa ini adalah zaman anak-anak kita itu masuk ke dalam era teknologi. Kenapa dulu waktu kita kecil kita tidak pegang gawai? Kenapa waktu kecil kita tidak pegang handphone? Karena waktu zaman kita itu tidak punya. Tetapi anak-anak kita sekarang itu masuk ke dalam eranya, mereka adalah era teknologi. Jadi di sini bukan kita meng-cut mereka ya, tetapi bagaimana kita menjadi pendamping. Kita masuk ke dalam dunia mereka, jadi kita ajak mereka untuk berselancar bersama-sama.
kira-kira apa saja sih gitu yang perlu kita bicarakan bersama-sama. Bagaimana kita bisa membuat agreement supaya anak-anak itu merasa dilibatkan di dalam membuat sebuah aturan, sehingga anak-anak itu tidak sampai kelewatan ya di dalam menggunakan gawai ini. Salah satu ciri-ciri anak-anak sekarang itu adalah mereka ingin ya melihat panutan. Jadi mereka itu bukan perlu dinasehati lagi. Jadi tipsnya yang baik itu adalah berhentilah untuk menasehati mereka, tetapi mari jadilah panutan buat anak-anak kita dengan mempraktekkan mindful parenting dengan 5 dimensinya, sehingga Bapak dan Ibu itu mampu mengubah diri sendiri, dan tentunya itu yang akan diwariskan kepada anak-anak kita. Harapan saya adalah semakin banyak orang tua yang sadar bahwa pendidikan yang terpenting itu bukan hanya ada di sekolah ataupun di lingkungan, tetapi ada di dalam rumah sendiri, dan orang tua itu adalah role model dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak kita. Kalau semua orang tua melakukan ini dan dilanjutkan kolaborasi dengan pihak sekolah, dan kemudian kita membangun satu lingkungan yang baik, tentunya kita akan menghasilkan pola asuh yang baik. Menjadi orang tua itu tidak ada sekolah, tetapi ketika Tuhan menitipkan anak-anak itu kita asuh, artinya Tuhan telah tahu di mana kemampuan kita. Dan untuk membuktikan kemampuan kita dan siap untuk kita pertanggungjawabkan di akhir kehidupan kita, mari kita memulai dan kita gunakan kemampuan kita dan didik anak kita dengan penuh cinta.